Udah selesai ngerakit komputernya. Sekarang saatnya kita nginstal Windows. Halo teman, kembali bersama Rama di Ramadika Project. Karena sebelumnya kita udah ngerakit komputernya, sekarang kita install Windowsnya. Ayo kita siapin alat dan bahannya. Yang pertama, siapin komputer yang lama. Kedua, siapin flash disk minimal 8 GB. Ketiga, yang pasti koneksi internet. Kalau bisa koneksi internetnya yang kenceng ya. Tapi kalau misalnya nggak kenceng juga nggak masalah. Sambil nunggu download kita bisa sambil makan atau mandi atau mungkin nyuci mobil. Oke, langsung aja kita download Windows 10-nya ya. Untuk install Windows, pertama kita ketik aja di browser download Windows 10. Kemudian kita pilih yang paling atas nih, yang www.microsoft.com/software download Windows 10. Nah, kita udah sampai di websitenya dan di sini ada yang pilihan Create Windows 10 Installation Media. Kemudian kita pilih yang Download Tool Now. Ini mau saya simpan di dalam flash disk yang tadi udah disiapin aja ya. Nah, kalau udah, ini kita launch Media Creation Tool-nya. Oke, ini bisa kita accept. Kemudian karena kita ingin install Windows-nya di komputer yang baru, maka kita pilih yang Create Installation Media, USB Flash Drive, DVD, or ISO file for another PC. Kemudian kita pilih bahasanya, di sini gue pilih yang English United States. Kemudian yang editionnya Windows 10 dan untuk komputer gue yang 64 bit. Nah, di sini kalian bisa pilih langsung disimpan di dalam USB flash drive atau disimpan dalam ISO file. Bedanya kalau misalnya kalian menggunakan ISO file, file ini bisa kalian simpan di mana saja. Jadi tidak perlu langsung disimpan ke dalam flash disk. Sedangkan kalau kita menggunakan yang USB flash drive, ini harus langsung disimpan dalam flash disk dan flash disk tersebut akan diformat. Jadi kalau kalian milih untuk yang menggunakan flash disk, jangan lupa dibersihin dulu flash disknya biar data kalian gak hilang. Nah, di sini gue pilih yang USB flash drive aja karena biar bisa langsung diinstal, bisa langsung dicolok di komputer barunya. Nah, di sini kalau flash disk gue tuh yang drive G, maka dia akan download Windows 10. Dan ini kita tunggu aja progres downloadnya sampai 100%. Nah, downloadnya udah selesai sekarang. Ini bisa kita finish. Kemudian sekarang kita bisa beralih ke komputer baru kita. Ketika kita udah beralih ke komputer kita yang baru, kita nyalain dulu komputer kita dan langsung kita masuk ke dalam BIOS. Nah, sekarang kita sudah sampai di BIOS. Terus kalau misalnya kalian mau masuk ke BIOS di setiap laptop atau komputer, caranya beda-beda ya. Tapi kalau buat yang di B460 Aorus Pro ini, cara masuk ke BIOSnya kita tekan power sekaligus tekan delete. Dan tinggal ditunggu, terus kita akan sampai di BIOS. Kemudian sebelum kita install Windows, ya ada baiknya dulu, kemudian kita setup BIOSnya dulu. Misalnya kayak kita setup jamnya, terus tanggalnya. Terus misalnya kalian mau ganti CPU clocknya, ya nanti disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, kalau misalnya udah selesai, bisa langsung save and exit. Tapi kalau mau sekalian buat install Windows, sebelum save and exit, kita bisa sambil colokin flash disknya. Flash disk yang udah ada isi Windowsnya. Nah, karena flash disknya udah dicolok, sekarang kita bisa save and exit. Nanti harusnya ada dua kemungkinan.
Jadi yang pertama langsung auto kebuka Windows yang dari flash disk atau nanti harus milih dulu boot priority-nya. Oke, sekarang udah sampai di instalasi Windows. Kita bisa pilih dulu language-nya sih. Saya milihnya English United States saja. Terus time currency formatnya pilihnya Indonesia. Keyboard atau input methods-nya yang US. Terus next, kita pilih yang install now. Nah, kalau misalnya kita belum ada product key-nya, kita bisa pilih I don't have a product key. Kalau misalnya udah ada, bisa langsung kita ketik di sini. Karena ini belum ada, jadi kita pilih yang I don't have a product key dulu. Nah, di sini mau installnya yang Windows 10 Home. Kita pilih yang Windows 10 Home, terus klik next. Kita accept the license terms. Nah, di sini ada pilihan mau upgrade atau custom. Nah, kalau yang upgrade sini berdasarkan deskripsinya, ini kalau misalnya kalian udah running Windows dan mau upgrade Windows-nya. Nah, tapi karena kita ini komputer baru, kita pilih yang custom install Windows only. Kalau kita pertama kali install Windows dan bisa baru, kita bisa langsung pakai aja yang di sini. Kemudian kita klik next. Dan kita tunggu saja sampai instalasinya selesai. Oke, install Windows-nya sudah selesai dan sekarang flash disk-nya bisa dicabut dan kita pilih regional kita. Kita pilih Indonesia. Keyboardnya kita pakai yang US. Add second keyboard nanti aja. Nah, sekarang kita coba connect ke internet. Nah, di sini kalau misalnya kalian udah punya Microsoft account, bisa langsung kalian login aja. Nah, di sini bisa dipilih mana yang kalian inginkan, setting yang kalian inginkan. Kalau di sini coba kita lihat-lihat dulu. Terus kalau udah dipilih sesuai yang kita inginkan, bisa kita accept. Terus customize-nya ini bisa nanti aja, jadi kita bisa skip dulu. Ini juga yang connect ke HP juga bisa nanti aja, jadi bisa kita skip dulu. Nah, juga kalau yang mau backup ke OneDrive, kalau kalian mau bisa di next, tapi kalau sekarang nggak perlu dulu, jadi mau save di only save files to this PC aja dulu. Terus kalau misalnya Microsoft 365 kalau mau juga silakan, tapi kalau sekarang bisa nanti aja dulu deh. Hai, we're getting everything ready for you. Silakan tunggu beberapa menit. Jangan dimatikan komputermu. Oke deh, Windows-nya udah jadi dan siap dipakai. Ntar kalau misalnya ada update, silahkan kalian update aja. Dan kalau untuk driver, harusnya kalau misalnya kalian langsung pilih Windows Update, ntar dia bakal langsung update dan download driver-drivernya. Jadi begitu teman, cara nginstal Windows di komputer yang baru. Gampang banget lah ya. Oke, kalau gitu di video selanjutnya kita akan coba buat ngetes komputer kita. Performanya gimana buat ngedit video, buat ngedesain, dan juga buat main game. Terima kasih teman-teman yang udah
nonton video ini. Kalau menurut kalian ini bermanfaat, silahkan di like dan juga di share ke teman-teman yang lain biar bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Dan juga jangan lupa di subscribe biar kalian gak ketinggalan informasi dan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.